adalah pertemuan ketiga. Untuk bab 2-nya adalah analisis tren dan analisis presentasi per komponen. Kita mulai saja langsung. Di mana analisis tren merupakan metode analisis komparatif yang lebih tepat untuk digunakan apabila periode laporan keuangan yang dianalisis lebih dari 2 tahun. Informasi hasil analisis tren dapat memberikan gambaran yang lebih baik daripada analisis year-to-year change tentang arah dan kecenderungan tendensi perubahan yang mungkin akan terjadi pada setiap elemen laporan keuangan di masa yang akan datang. Fokus perhatian analisis tren adalah arah dan kecenderungan perubahan yang mungkin akan terjadi pada setiap elemen laporan keuangan di masa yang akan datang. Pengertian analisis tren. Analisis tren merupakan model tren umum untuk data time series dan untuk meramalkan. Analisis tren adalah analisis yang digunakan untuk mengamati kecenderungan data secara menyeluruh pada suatu kurun waktu yang cukup panjang. Tren dapat dipergunakan untuk meramalkan kondisi apa data di masa mendatang, maupun dapat dipergunakan untuk memprediksi data pada suatu waktu dalam kurun waktu tertentu. Beberapa metode yang dapat digunakan untuk memodelkan tren, diantaranya model linier atau linear model, model kuadrat atau quadratic model, model pertumbuhan eksponensial atau exponential growth model, dan model kurva S-curve model. Adapun langkah-langkah analisis tren menentukan jangka waktu. Kedua, mengumpulkan data meliputi pergerakan harga di masa lalu dalam bentuk grafik maupun petunjuk dari tools analisa forex lainnya. Yang ketiga, mendefinisikan posisi harga saat ini, serta yang keempat, memprediksi arah pergerakan harga ke depan. Manfaat analisis tren itu untuk satu, investor, mereka membutuhkan informasi yang akurat mengenai aktivitas maupun posisi keuangan perusahaan. Apakah pada masa mendatang menghasilkan laba atau sebaliknya. Manfaat analisis tren yang kedua adalah untuk pemberi pinjaman. Pemberi pinjaman tertarik dengan informasi yang disediakan oleh perusahaan, khususnya keuangan, yang memungkinkan mereka untuk memutuskan apakah dana yang tertanam di dalam perusahaan dapat dibayarkan kembali tepat waktu oleh perusahaan. Dan yang ketiga, manfaat analisis tren untuk manajemen. Manajemen dapat terbantu dalam hal tanggung jawab, perencanaan, pengendalian, dan pengambilan keputusan berdasarkan hasil analisa. Analisa tren ini bermanfaat untuk menilai situasi tren perusahaan yang telah lalu serta dapat memprediksi tren perusahaan di masa yang akan datang berdasarkan garis tren yang sudah terjadi itu. Jenis-jenis analisa tren. Tren linier. Seringkali data deret waktu jika digambarkan ke dalam plot mendekati garis lurus. Deret waktu seperti inilah yang termasuk dalam tren linier. Persamaan tren linier adalah sebagai berikut, di mana YT sama dengan A plus BT. Dengan nilai A dan B diperoleh dari formula A sama dengan sigma Y dibagi N, dan B sama dengan sigma T Y dibagi T pangkat 2, di mana YT menunjukkan nilai taksiran Y pada nilai T tertentu, sedangkan A adalah nilai intercept dari Y. Artinya, nilai YT akan sama dengan A jika nilai T sama dengan 0. Kemudian, B adalah nilai slope, artinya besaran kenaikan nilai YT pada setiap T. Dan nilai T sendiri adalah nilai tertentu yang menunjukkan periode waktu. Tren kuadratik. Jika tren linier merupakan deret waktu yang berupa garis lurus, maka tren kuadratik merupakan deret
waktu dengan data berupa garis parabola. Persamaan untuk tren kuadratik adalah YT sama dengan A plus BT plus CT pangkat 2. Dengan nilai A, B, dan C diperoleh dari, bisa dilihat di sini, A sama dengan sigma Y dikurang C sigma T pangkat 2 dibagi N. Dan untuk B sama dengan sigma T Y dibagi sigma T pangkat 2. Maka C sama dengan N sigma T pangkat 2Y dikurang sigma T pangkat 2 sigma Y dibagi N sigma T pangkat 2 dikurang dalam kurung sigma T pangkat 2 buka kurung, tutup kurung pangkat 2. Ini adalah masih rumus-rumusnya. Nah, untuk jenis-jenis analisa tren yang ketiga adalah trend eksponensial. Untuk mengukur sebuah deret waktu yang mengalami kenaikan atau penurunan yang cepat, maka digunakan metode tren eksponensial. Dalam metode ini digunakan persamaan YT sama dengan A kali B pangkat T. Tetapi, dalam melakukan perhitungannya, persamaan di atas dapat diubah ke dalam bentuk semi-log, sehingga memudahkan untuk mencari nilai A dan B. Di sini bisa dilihat log Y sama dengan log A ditambah log B, di mana A adalah antilog sigma log Y dibagi N. Untuk B sama dengan antilog sigma T log Y dibagi sigma T pangkat 2. Analisis tren. Ini adalah contoh di mana rekening ada kas piutang dagang persediaan aktiva lancar, aktiva tetap, dan total aktiva dari 2008 sampai 2012. Nah, ini adalah rekening untuk utangnya. Dan ini adalah total utang dan modal dari 2008 sampai dengan 2012. Nah, di sini adalah penjualannya sampai dengan earning after tax. Dan yang ini adalah earning before tax. Jadi ini dari 2008 sampai 2012. Nah, di sini adalah presentasinya. Baik untuk total aktiva dan juga total utang dan modal. Nah, ini adalah juga untuk laporan penjualan sampai laba ruginya, laba setelah pajak dalam presentasi. Jadi kesimpulannya, dari sisi laba rugi, selama 5 tahun terakhir, perusahaan berhasil meningkatkan penjualan dan laba. Namun peningkatan ataupun pertumbuhan yang terjadi pada laba ternyata lebih kecil daripada peningkatan pertumbuhan penjualan. Hal itu disebabkan karena usaha untuk meningkatkan penjualan tersebut harus dilakukan dengan peningkatan biaya operasi, khususnya biaya pemasaran dalam jumlah yang lebih besar. Berarti usaha peningkatan penjualan selama 5 tahun terakhir tersebut belum sepenuhnya berhasil dalam usaha meningkatkan laba. Dan dari sisi neraca, selama 5 tahun terakhir aktiva perusahaan juga terus mengalami peningkatan. Bisa dilihat kembali nanti gambarnya kenapa disebut peningkatan. Nah, di sini peningkatan nih, naik terus naik ya. Peningkatan. Nah, kenaikan aktiva tetap disebabkan karena perusahaan telah melakukan ekspansi untuk mendukung usaha peningkatan penjualan. Kenaikan aktiva lancar terutama disebabkan oleh adanya peningkatan piutang. Nah, peningkatan aktiva tadi, piutangnya juga nambah nggak? Oke, ternyata nambah juga. Penjualannya nambah nggak? Ternyata nambah juga. Oke, berarti usaha peningkatan penjualan dilakukan dengan cara penjualan kredit. Namun sayangnya, perusahaan gagal dalam mengumpulkan pelunasan piutang. Hal itu nampak dari terjadinya penurunan kas selama 5 tahun terakhir. Kenapa kasnya? Kita lihat. Oh iya, dari kasnya ini menurun karena mereka penjualan dengan kredit, sayangnya
tidak bisa melakukan penagihan dengan baik yang mengakibatkan kas mereka berkurang, piutang mereka yang bertambah tuh naik jauh. Oke. Nah, berarti keputusan perusahaan melakukan ekspansi untuk mendukung usaha peningkatan penjualan dalam menghasilkan laba dan kas selama 5 tahun terakhir belum sepenuhnya berhasil. Dengan demikian, di masa-masa yang akan datang, perusahaan perlu meninjau kembali kebijakan penjualan kreditnya dan mengefektifkan proses penagihan piutangnya, serta lebih mengefektifkan lagi pemanfaatan aktiva hasil ekspansi dalam usaha meningkatkan penjualan, laba, dan kas. Analisis common size atau presentasi nanti per komponen. Analisis common size adalah teknik analisis yang dilakukan dengan cara membuat perbandingan antara suatu elemen laporan keuangan tertentu sebagai komponen dari elemen yang lain pada laporan keuangan yang sama. Tujuan analisis common size adalah untuk memperoleh gambaran tentang 1. Komposisi dan proporsi investasi pada setiap jenis aktiva. 2. Struktur modal dan pendanaan. 3. Distribusi hasil penjualan pada biaya dan laba. Analisis common size atau presentasi per komponen ini nanti informasi hasil analisis bermanfaat untuk menilai tepat tidaknya kebijakan operasi, investasi, dan pendanaan yang diambil oleh perusahaan di masa lalu, serta kemungkinan pengaruhnya terhadap posisi dan kinerja keuangan perusahaan di masa yang akan datang. Presentasi per komponen setiap elemen Persentasi per komponen setiap elemen laporan keuangan dapat dihitung dengan rumus sebagai berikut. Elemen-elemen aktiva sama dengan elemen yang bersangkutan dibagi total aktiva. Untuk elemen pasifa, elemen yang bersangkutan dibagi total pasifa. Elemen-elemen laba rugi, elemen yang bersangkutan dibagi penjualan. Ini adalah analisis common size-nya, di mana ini ada kas. Sampai ini untuk total aktivanya, presentasi per komponennya adalah sebagai berikut. Nah, untuk ini adalah total utang dan modal. Komposisinya sebagai berikut. Nah, untuk memudahkan penjualannya dibuat 150, harga pokok semuanya presentasinya sebagai berikut. Jadi seperti ini ya. Nah, kesimpulannya, komposisi aktiva yang dimiliki oleh perusahaan terdiri atas 27,50% aktiva lancar dan 72,50% aktiva tetap. Apakah iya? Nah, ini aktiva lancar, oh iya, dan total aktiva tetapnya segini. Begitu ya. Sebagai sebuah perusahaan manufaktur, komposisi aktiva tersebut cukup wajar. Baik. Komposisi aktiva lancar sebagian besar berupa persediaan 16% dari total aktiva atau 57% dari total aktiva lancar. Jadi persediaannya adalah 16%. Oke. Kita masih di sini. Hal itu mengidentifikasikan adanya kemungkinan kesulitan perusahaan dalam melakukan penjualan barang dagangan karena masih ada 16%. Komposisi aktiva tetap bagi sebuah perusahaan manufaktur nampaknya cukup wajar. Struktur modal perusahaan terdiri atas 52,50% modal asing dalam kurung utang dan 47,50% modal sendiri. Kita lihat. Oh iya, utangnya 52,5 sedangkan total modalnya 47,5. Lebih besar
utang daripada modal. Nah, di sini hal itu mengindikasikan bahwa pada tahun itu perusahaan sudah mulai berada pada posisi jumlah utang melebihi jumlah modalnya. Jumlah utang yang cukup besar tersebut kemungkinan disebabkan karena perusahaan melakukan tambahan aktivitas tetap untuk meningkatkan kapasitas produksi. Oleh karena itu, apabila di masa yang akan datang perusahaan masih membutuhkan tambahan dana, apalagi sebaiknya tidak dilakukan dengan menerbitkan surat tanda utang, melainkan dengan cara menerbitkan saham atau menggunakan sebagian dari laba ditahan. Jadi modalnya yang bertambah, bukan utangnya yang bertambah. Distribusi hasil penjualan pada biaya dan laba bersih masing-masing sebesar 91,25% dan 8,75%. Oke, ini adalah laba setelah pajaknya 8,75% dengan 91,25%. Biayanya 91, kita lihat biayanya nomor 5 7. Nah, termasuk ini. Jadi dari harga pokok ditambah biaya usaha. Nah, biaya bunga tadi jadi 91,25 ditambah pajak. Nah, itulah menjadi biayanya besar dan untuk labanya 8,75%. Hal itu mengindikasikan bahwa kegiatan operasi yang dilakukan perusahaan masih dapat menghasilkan laba bersih sebesar 8,75%. Artinya, meskipun hasil hanya kecil 8,75%, perusahaan masih dapat memperoleh laba dari kegiatan operasi yang dilakukan. Komponen biaya yang paling besar adalah harga pokok penjualan, yaitu sebesar 70%. Artinya, di masa yang akan datang perusahaan masih perlu untuk berusaha meningkatkan efisiensi produksinya untuk menekan HPP agar menjadi lebih kecil lagi. Saya rasa ini bukan 70%, tapi kayaknya 60%, karena di sini HPP-nya 60 ya. Oke, sampai di situ saja. Terima kasih. Semoga pertemuan ketiga ini kalian bisa lebih paham lagi bagaimana menganalisis laporan keuangan. Dan jangan lupa untuk dibaca lagi kalau misalnya kurang paham, dan sering-sering untuk bertanya di lain kesempatan saat saat bertatap muka dengan saya. Sampai jumpa di pertemuan berikut.